Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam seminar mini calon guru penggerak angkatan 9. Dan untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu semua, untuk lebih detail terkait dengan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Munif atas kesempatannya. Saya mohon izin dari Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan waktunya untuk seminar mini ya, terkait budaya positif yang harapannya itu nanti bisa diterapkan di SMK Telkom Malang, sekolah tercinta kita gitu ya. Tadi juga sudah beberapa paparan sudah disampaikan, mungkin di kesempatan kali ini beberapa akan saya ulang, mungkin juga lebih ke arah diskusi biar dua arah gitu ya, biar nggak ngantuk juga. Sepertinya tadi ada yang ngantuk. Ya, ini konsep budaya positif ada 8 ya nantinya yang akan saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu juga boleh menanggapi, sangat sangat boleh sekali gitu ya. Yang pertama terkait perubahan paradigma gitu ya. Kenapa perubahan paradigma ini perlu gitu ya? Karena ini sebagai fondasi atau pola pikir kita bahwa paradigma pembelajaran yang untuk budaya positif ini kita akan mengacu di profil pelajar Pancasila, di mana P3 ini atau profil pelajar Pancasila juga apa ya istilahnya sudah masuk ke kurikulum kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka wajib untuk mengimplementasikan ini ya. Pastinya dari Bapak Ibu semua sudah hafal ya. Ada berapa ya ada berapa nilai di profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama itu ada beriman takwa gitu ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ini juga apa sesuai dengan visi kita nggih, berkebinekaan global gitu nggih. Visi kita ternyata sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila loh Bapak Ibu nggih. Ya, luar biasa itu ya. Kemudian gotong royong, kreatif, nalar kritis sama mandiri nggih. Mungkin di beberapa nilai yang lain yang perlu kita optimalkan di dalam pembelajaran supaya profil pelajar Pancasila ini memang berdampak ke anak-anak nih, terutama memberikan apa ya istilahnya pengalaman yang sangat berharga setelah mereka lulus dari sini ya. Lanjut ke bahasan kedua tentang teori kontrol, miskonsepsi teori kontrol. Kalau sesuai ilustrasi ini, di mana ada kita sebagai guru ya, biasanya kan inginnya kita mengontrol murid, ilusinya seperti itu ya, kita bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya itu Bapak Ibu bisa mengontrol murid nggak kira-kira? Kalau secara bisa ya, bisa, tapi dalam benak murid kan kita nggak tahu ya, ya dia bisa kita atur, oh kamu silakan berdiri ke depan, atau silakan nyanyi sesuai arahan Bapak Ibu, dia akan nyanyi, cuma dalam hatinya dia apa ya istilahnya, sebenarnya dia nggak mau seperti itu kan, ada penolakan. Nah itu bahwa itu sebenarnya kita nggak bisa ngontrol murid sepenuhnya gitu ya, sepenuh hatinya, kita hanya bisa ngontrol ya sesuai dengan di depan kita nih. Kalau dalam hati mungkin nanti dia akan ini tadi saya habis suruh nyanyi ke depan, sebenarnya saya tuh nggak bisa nyanyi. Dia akan ngobrol di belakang kan, intinya seperti itu nggih. Karena dia tergerak bukan karena dari dalam dirinya. Kadang juga kita ini apa istilahnya, kita ngontrol tujuannya supaya ada efek positif gitu ya, atau bisa bermanfaat bagi dia gitu ya. Tapi ternyata itu bukan gitu ya. Kemudian ilusi yang ketiga, kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter anak-anak, itu juga tidak benar gitu ya. Kemudian yang keempat,
orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa di dalam kelas itu secara naluri gitu ya, mungkin secara naluri guru ya kita berhak sih nyuruh siswa, tapi itu sebenarnya salah gitu ya. Teorinya ada miskonsepsi gitu ya. Kita tidak bisa memaksa gitu ya. Ya kita bisa menyuruh, tapi ya kembali lagi tadi pasti anak-anak ada penolakan di dalam hatinya. Gitu ya. Ini paradigma untuk pendekatan teori kontrol yang di awal tadi. Mungkin dari ini Bapak Ibu mungkin ada yang dipertanyakan, silahkan ya. Enggak saya jelaskan semuanya. Ada yang ditanyakan? Mungkin orang lain bisa mengontrol saya ya. Hanya sebenarnya itu teori kontrolnya ya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda kan ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengontrol siswa ya sebenarnya kita nggak bisa mengontrol dia, dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya dia akan mematuhi aturan kita ya karena dia bisa mengontrol dirinya. Kalau dia nggak bisa mengontrol dirinya pastinya dia akan ada penolakan. Teman saya aja Bu, saya nggak mau gitu. Biasanya kan ada anak yang seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ya berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya harapannya semua siswa itu menang semua gitu gitu. Bisa berhasil. Ada kadang kalau kita ilustrasikan di dalam kelas ini enggak cuma menang kalah ya, mungkin berhasil atau tidak tahu atau kurang paham gitu. Sebenarnya anak-anak itu bisa memahami semuanya gitu ya. Teori kontrolnya seperti itu. Ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu untuk pendekatan teori kontrolnya? Ya gimana Bu Rosel? Kalau misalkan tadi ditambahkan kalau misalkan anak satu kelas jumlahnya 40 anak, kemudian misalkan ditunjuk gitu ya. Ya. Kan menunjukkan berarti kan kita mengontrol dia supaya menjawab pertanyaan kita. Tapi nggak mau, kan berhak kan siswa bilang, dan saya Pak, karena nggak dari dirinya sendiri, yang lain aja. Terus kita nunjuk temennya yang lain, bilang gitu lagi. Nunjuk temen yang lain, bilang gitu lagi. Akhirnya nggak ada yang menjawab, misalkan. Dari situ Bapak Ibu pastinya punya inisiatif kan ya. Istilahnya kita juga nggak akan kurang akal kan. Gimana supaya anak itu mau. Nah, pastinya kita berikan apa istilahnya reward, tapi bukan suatu rewardnya itu nggak harus uang atau apa gitu ya. Tapi mungkin kita berikan apresiasi, tepuk tangan, jempol dua gitu ya. Nah, pastinya kan anak-anak pasti punya inisiatif gitu ya. Atau nanti dapat poin plus untuk efektifnya karena kamu berani mengungkapkan pendapat seperti itu. Itu salah satu mungkin juga kreasi dari Bapak Ibu sih. Kalau memang di kelas itu tidak ada yang mau mengutarakan pendapat, ya pastinya kembali lagi kan. Siapa yang mau dapat poin plus? Pasti kan ada gitu ya. Kalau nggak ada semua kayaknya mustahil gitu ya. Berarti Bapak Ibu dianggap nggak ada di situ ya. Mungkin saya juga pernah mungkin cuma 1 kali 2 kali sih. Kalau anak yang ada kebetulan ada anak yang kritis. Nah, anak kritis ini yang bisa Bapak Ibu apa ya istilahnya dimanfaatkan ya untuk memancing anak-anak supaya lebih kritis lagi. Mungkin juga nanti kita akan bahas terkait keyakinan kelas itu ya supaya kelasnya itu hidup. Kita lanjut ke bahasan 2, disiplin positif. Ini pengertian saja nggih Bapak Ibu, nanti bisa baca sendiri atau nanti saya berikan slide-nya juga bisa memahami gitu ya. Sebenarnya tadi juga sudah dijelasin gitu ya. Bahasan ketiga terkait nilai-nilai kebajikan di budaya positif. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 nggih. Profil pelajar Pancasila, akhlak BUMN sama 10 principal direction. Ini terkait di sekolah kita yang saat ini sudah kita lakukan nggih. Mungkin kita break sebentar nih. Yeah. Untuk disiplin positif di sekolah kita alhamdulillah kita sudah beberapa kita terapkan nggih. Mungkin profil pelajar Pancasila juga sudah implementasi, sudah include dengan pembelajaran di sekolah dan juga sudah
kita laksanakan juga untuk P5 nggih. Itu harapannya juga P5 itu sebagai apa istilahnya aksi nyata gitu ya, untuk dari profil pelajar Pancasila untuk yang siswa nggih. Kemudian akhlak BUMN ini juga kita terapkan, juga kita budayakan ke semua warga sekolah. 10 principal direction ini juga setiap kali diingatkan oleh kepala sekolah Pak Rahmat gitu, untuk selalu kita terapkan dalam aktivitas di sekolah. Berarti kita sudah menerapkan disiplin positif ya artinya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan kita semua, kita kan juga manusia gitu ya. Pastinya kalau di sini sih kebutuhan dasar manusia ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pastinya kita berbuat sesuatu itu karena kita ingin sesuatu juga gitu ya. Bapak Ibu ke sekolah ya pastinya ada harapan yang ingin dicapai gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak ke sekolah pasti ya nggak ada harapan pastinya ya. Maksudnya nggak ada yang diharapkan setiap bulannya kan seperti itu ya. Itu bonus ya katanya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu ya. Dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan amin gitu. Semoga semuanya itu barokah gitu ya. Kalau ukuran besar kecil itu kembali lagi ke kita masing-masing gitu ya. Harapannya juga kebutuhan kita ke sekolah itu karena terutama untuk siswa gitu ya. Kalau kita niatnya untuk siswa, insya Allah nanti semuanya akan dilancarkan. Amin. Ini 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup pastinya gitu ya. Ya kita pastinya juga ingin gitu ya hidup lebih lama dan lebih bermanfaat gitu ya. Bertahan hidup ini terkait makanan, pakaian gitu, tempat tinggal, keamanan, kesehatan juga. Kemudian kebutuhan hidup kedua kasih sayang dan rasa diterima gitu. Kemudian yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan sama kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini harapannya Bapak Ibu ini juga diterapkan ke anak-anak. Jadi kalau di anak-anak itu biasanya kan mereka butuh kasih sayang dan bisa diterima di dalam kelas. Harapannya itu juga tercermin dari pembelajaran kita di kelas gitu ya. Kalau penguasaan pastinya ya, semua anak pasti ingin menguasai kan seperti itu ya. Kebebasan juga mereka ingin berpendapat di kelas, pastinya ingin dihargai juga pendapatnya, bisa didengar oleh semua anak. Sama kesenangan. Biasanya yang kesenangan ini yang agak kita repot untuk menuruti kan ya. Karena kesenangan anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang suka film, masa jam kita untuk habis untuk nonton film kan juga nggak bagus seperti itu. Kita harus bisa memanage kesenangan anak juga gitu ya. Kalau pas waktunya ya kita berikan untuk merealisasikan kesenangannya itu apa gitu ya. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ini motivasi pastinya Bapak Ibu juga sudah tahu semua ya. Motivasi kan biasanya ada dua ya. Apa aja nih kalau Intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik sama ekstrinsik. Pastinya Bapak Ibu juga sudah memahami. Intrinsik itu kan dari dalam diri kita ya. Kalau yang ekstrinsik itu dari luar. Ya tadi kalau Bapak Ibu ke sekolah motivasinya ingin dapat imbalan aja ya, nanti dapatnya imbalan aja ya. Jadi sangat iman. Jadi kalau sebelum berangkat diniati untuk beribadah gitu ya, memintarkan anak orang, insya Allah anak kita juga akan pintar dengan sendirinya. Amin. Ya pastinya akan bantuan yang maha kuasa itu ya Pak Joni ya. Kemudian hukuman, konsekuensi sama restitusi. Bapak Ibu, mana yang paling sering dilakukan? Konsekuensi. Alhamdulillah ya, nggak banyak yang kehukuman gitu ya. Berarti Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif, terutama gitu ya, konsekuensi. Jadi saya bahas yang konsekuensi aja ya. Terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid ya. Mungkin untuk yang konsekuensi ini tetap dibuat tidak nyaman. Gitu ya. Harapannya mereka itu tidak mengulangi lagi perbuatannya, atau
kalau lebih bagus lagi Bapak Ibu itu bisa sampai tahap restitusi. Karena di situ Bapak Ibu sudah bisa istilahnya menyadarkan murid untuk memahami kesalahannya dan bagaimana murid itu bisa istilahnya tidak mengulangi lagi, berjanji untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi Bapak Ibu tidak kesulitan nanti untuk merubah anak-anak yang sering berbuat salah di kelas. Nah, tugasnya Pak Daniel banyak itu. Nah, ini harapannya nanti di sekolah kita nanti ke depan itu bisa sampai ke restitusi, gitu, untuk budaya positifnya. Jadi nggak cuma hukuman, mungkin saya lihat juga di sekolah kita masih ada beberapa yang ya termasuk saya biasanya juga masih menerapkan hukuman gitu ya. Tapi setelah saya belajar di guru penggerak ini ya jadi lebih sabar kelihatannya. Gitu ya. Ya kita kembali lagi lah, maksudnya apa yang terbaik untuk anak-anak itu ya kita lakukan gitu. Kalau 1-2 kali insya Allah sih tidak apa-apa, asalkan tidak keluar dari koridor gitu. Pastinya Bapak Ibu juga sudah punya aturan tersendiri gitu, gimana menertibkan anak-anak di kelas yang saat itu mengganggu pembelajaran atau tidak mengerjakan tugas. Kemudian posisi kontrol guru ini tadi masih nyambung ya di bahasan sebelumnya terkait hukuman, konsekuensi sama restitusi ya. Di restitusi ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu mana yang sering dilakukan? Posisi mana Bapak Ibu yang sudah dilakukan juga boleh. Dari Pak Joni mungkin posisi mana yang sering dilakukan? Teman sama pemantau. Dari Pak Joni sendiri ketika di posisi itu Pak Joni merasa seperti apa ketika ada siswa yang bermasalah? Mungkin bisa. Oke, mungkin dari ketika ada anak-anak yang bermasalah di kelas itu lebih diajak ngobrol terlebih dahulu. Ya diajak ngobrol. Biasanya untuk ngobrolnya kalaupun tidak terlalu berat ya masalah kasusnya itu biasanya di depan meja guru kita ajak ngobrol secara pelan terkait dengan kenapa dia selalu membuat masalah itu di dalam kelas. Kita sudah tahu dengan bahasa kita, maksudnya tidak dengan bahasa kaku ya ngobrolnya, karena kalau kita menggunakan bahasa kaku mungkin anak akan lebih cenderung menutupi masalahnya, jadi lebih ke bahasa teman. Dan ketika dia mulai enjoy dengan bahasa temannya kan pasti dia akan menceritakan masalahnya dan kita bisa memberikan solusi untuk anaknya kira-kira seperti apa. Tapi terkadang ketika saya memberikan solusi, action saya untuk mengontrol apakah solusi itu dilaksanakan atau tidaknya itu terkadang masih belum dilaksanakan. Makanya posisinya masih sampai dengan di pemantau, belum sampai dengan di manajernya. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Joni ya. Sudah menerapkan posisi ketiga sama keempat ya. Padahal saya juga masih belajar gitu ya Pak Joni. Pak Joni sudah terdepan daripada saya walaupun guru penggerak ya. Harapannya nanti Bapak Ibu ya memang kalau posisi yang paling supaya apa ya istilahnya idealnya ya antara pemantau sama manajer sih. Tapi kalau manajer itu saya pun juga butuh proses gitu ya. Gak bisa tiba-tiba langsung di posisi itu karena biasanya kalau posisi manajer itu posisinya mungkin sudah di level manajemen, bisa juga seperti itu atau Bapak Ibu juga bisa menerapkan sih di posisi ini gitu ya di kelas. Tapi semuanya pasti butuh proses ya. Harapannya di sini juga nggak ada yang di posisi penghukum ya. Atau pembuat merasa bersalah karena kalau kita membuat merasa bersalah itu anak itu apa ya istilahnya nanti dia akan punya kenangan buruk tentang kita kalau kita di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah karena biasanya anak itu akan mengingat gurunya bukan karena apa ya istilahnya ilmunya ataupun apa ya pengalaman gitu ya tapi yang diingat itu adalah sikap yang pernah dia berikan kepada dia gitu ya. Kalau kita berbuat apa ya istilahnya memberikan fasilitas yang lebih apa istilahnya fasilitasi untuk masalahnya dia
dan dia bisa menemukan solusinya itu jauh ya biasanya yang lebih diingat seperti itu. Bukan nggak cuma kita ngasih ilmu tapi itu dia nggak punya apa ya kesadaran untuk memahami itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu untuk yang 5 posisi kontrol ini. Dan ya, kita lanjut ke bahasa. Nah, ini contohnya nggih. Ini masih diterapkan di SMK Telkom Malang ya. Mungkin nggak hormat bendera, tapi kalau kita lihat di sekolah ada anak yang terlambat muteri sekolah nggih atau push up atau lari. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menjumpai itu bisa disampaikan nggih. Ya. Harapannya juga kita yang menyampaikan, tapi ya kebetulan di sini nggak ada kesiswaan. Oh, ada Pak sih bisa disampaikan ya, Mas. Sudah dipakai. Saya buatkan SK-nya. Oh ya. Nih, harapannya sudah tidak dilakukan lagi penghukum atau merasa bersalah nggih. Nggih. Oh ya, ini nggak pas ini. Loh ini difoto Bu, jadi kelihatan seperti itu. Kemudian yang di posisi kedua sebagai teman, tadi udah salah satu guru sudah mengutarakan di posisi teman. Saya juga biasanya masih di posisi teman sama pemantau sih. Nah, ini yang di posisi manajer. Harapannya nanti dari Bapak Ibu semuanya bisa di posisi ini. Intinya kita menggali siswa itu, kamu tahu kesalahannya di mana. Kemudian bagaimana kamu memperbaikinya kesalahan yang sudah kamu perbuat. Kemudian mungkin ditanyakan lagi terkait peraturan di sekolah itu kamu melanggar peraturan yang mana. Konsekuensinya seperti apa nanti biar anak itu sadar akan kesalahannya sendiri akhirnya dia tidak akan mengulangi lagi, harapannya seperti itu. Dan di posisi manajer ini pasti Bapak Ibu juga nggak akan apa ya istilahnya energinya nggak terbuang banyak gitu ya, karena semua solusi akan kembali ke anaknya masing-masing kan ya. Pastinya kalau memang nggak bisa ya nanti akan kita panggil juga orang tuanya pastinya. Kemudian budaya positif yang bahasan selanjutnya di keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini perlu Bapak Ibu terapkan. Harapannya bisa diterapkan di semua kelas Bapak Ibu. Mungkin juga kelas yang Bapak Ibu kalau memang kebetulan jadi wali kelas itu sangat berpotensi sekali untuk menerapkan keyakinan kelas supaya kelas itu apa ya bisa hidup pastinya, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada masalah antara siswa satu dengan siswa yang lain, saling terbuka, saling menghormati, saling menyayangi, menjaga kebersihan, peduli lingkungan. Nah, itu poin-poin yang bisa kita terapkan di keyakinan kelas. Ini triknya nggih kalau Bapak Ibu ingin menerapkan keyakinan kelas seperti ini. Kebetulan kalau Bapak Ibu tidak wali kelas bisa menerapkan ini di pembelajaran Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti kenapa ini perlu ketika ada anak yang melanggar, contohnya dia main HP. Nah, kan kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas kan bahwa disepakati dengan semua anggota kelas kalau pas pembelajaran tidak boleh main HP. Maka konsekuensinya apa gitu? Ditanyakan kembali ke anaknya. Pasti dia akan mengingat karena proses ini kalian sendiri yang membuat dan disepakati oleh semua anggota kelas. Ya mungkin saya juga masih belajar. Ya Pak Agus, boleh. Di posisi guru ya, ada penghukum, ada manajer dan seterusnya. Contoh misalkan yang ada di sekolah, seperti anak-anak yang ngapunten ya, terkait dengan keyakinan kelas atau mungkin keyakinan sekolah juga ya. Kadang-kadang kan udah ada tidak ada peraturan 321. Yang penting potongan rapi. Kemudian anak-anak ya sudah potongan rapi, sudah rapi padahal.
tapi ternyata masih ditindak oleh Bapak Ibu guru ya dari tim tatip. Sehingga apa? Itu jadi multitafsir yang benar rapi itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi nah, ini menarik juga kan buat evaluasi sekolah kita juga. Jadi jangan sampai anak-anak itu mengingat bahwa oh sudah tidak ada 321, kemudian hanya potongan rapi, tapi potongan rapi itu juga belum jelas rapinya seperti apa. Bahkan anak sudah pendek-pendek ya tetap dipetali di hadapan teman-teman. Nah, itu kan juga kembali lagi mental anak-anak, psikis anak-anak. Ya, jadi terhadap hukuman seperti nyita HP dan sebagainya kan namanya HP juga privasi ya. Nah, mungkin nanti dari tim kesiswaan itu jujur Pak, contoh misalnya anak kalau sudah dipotong gundul, dia sudah awalnya percaya diri semangat pakai topi terus, kemudian biasanya ngomong tanya atau jawab sudah nggak jawab karena malu dulu. Nah, jadi itu juga bisa jadi evaluasi sekolah karena bahkan menunjukkan kan apalagi tema apa visi misi sekolah pelajaran top prinsipalnya kan Ya. di Lex Experience. Jadi sebisa mungkin itu juga jadi evaluasi buat sekolah karena kalau pengen dapat siswa yang banyak apalagi kan PPDB ya kembali lagi menanamkan kenyamanan ya dalam belajar. Nah, itu mungkin ada Pak Cusni mungkin Pak ya bisa disampaikan Pak. Itu cukup terganggu Pak, Pak. Anak-anak kalau udah Ya. dipotong sudah rapi Pak. Pak sudah 30.000 ini Pak, sudah rapi Pak kok masih ada. Nah, hanya perkara pas diginikan masih ada sedikit lah. No. Makanya disita HP-nya. Nah, itu beda ya. Biasanya kan kalau ada orang tangannya gemuk kan malah tambah lebar ya dia. Kalau yang tangannya lurus kan Iya, pas kebetulan mungkin pas tangannya kurus mungkin ya set nah kena. Iya, nggih. Iya, standarisnya belum ada berarti kan ya. Nggih. Ya. Oke. Ya, Terima kasih. benar, bagus sih. Terima kasih atas masukannya ya. Ya memang peraturan yang ada di sekolah kita itu mungkin peraturan lama ya, dan itu nggak pernah kita tinjau. Harapannya itu selalu kita tinjau dan juga nanti ke depan bisa melibatkan MPK. Karena kenapa kita akan melibatkan MPK itu karena MPK itu sebagai perwakilan suara dari setiap kelas. Harapannya nanti juga mungkin peraturan yang ada di sekolah kita itu perlu ditinjau setiap tahunnya karena ya pastinya akan ada apa ya tambahan atau pengurangan lagi ya salah satunya itu ya untuk kerapian rambut 321 padahal sudah 321 ternyata masih kena petalan. Nah itu juga dampak psikis yang disampaikan Pak Agus tadi ya memang ada seperti itu, jadi itu juga jadi poin kita untuk kedepannya bisa lebih peraturan yang lebih ke siswa nggih, peraturan yang ke siswa dan kenyamanan terutama seperti itu. Karena juga kita harapannya sekolahnya nyaman gitu ya, bisa diterima oleh semua anak dan juga bisa meningkatkan PPDB gitu ya. Karena kenyamanan sekolah kita akhirnya bagus ya, tertularkan ke anak-anak ke keluarganya. Kalau peraturan aja nggak pernah dilakukan kan pastinya kan juga efek negatifnya ke yang lainnya. Oke, saya izin nambahkan ini Pak Revin, saya kebetulan dari unit kesiswaan, Pak. Sebenarnya untuk tatip itu tiap tahun kita benahi, Pak. Jadi kemarin tuh kita discuss lagi ada tatip yang terupdate insya Allah nanti akan segera di-share dan anak-anak akan memiliki kayak buku tatipnya dalam bentuk digital juga. Rencananya seperti itu memang. Terkait potongan rambut itu ya saya juga bingung gitu ya. Ya, saya mencoba untuk potong rambut biar nanti anak-anak juga nggak protes bagus. Nah, jadi paling enak itu yang menyampaikan juga Pak Agus ini. Saya aja gundul aja nggak apa-apa kok gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya ya mungkin dari mental health mereka ya, ya mungkin harus diganti itu, harus dirubah. Karena masa hanya dengan ini ya, dengan terpotong gundul kok tiba-tiba langsung down gitu loh. Ibaratnya jangan-jangan yang dipotong itu rambutnya rambut emas gitu, bukan gitu. Nah, itu mungkin ada ya tadi ada beberapa standarisasi potongan yang mungkin bukan berdasarkan tangan, tetapi lebih berdasarkan Keakuratan. ya bentuk kerapian atau ya, ukuran
tingginya ya. Repot juga kan rambutnya yang ini ya, mohon maaf yang agak curly gitu ya. Nah, ikal itu ya kayaknya pendek segini, tapi ketika ditarik jadi 5 cm gitu. Nah, itu nanti insya Allah di peraturan tatib yang baru akan ada, segera kami sampaikan ini masukan yang bagus. Ya, tapi ya nggak tahu nanti saya berani nyampaikan apa enggak. Tapi Peraturan itu dievaluasi dulu kemarin-kemarin. Iya. Sekarang dikumpulkan dari beberapa orang maunya anak-anak itu seperti apa gitu. Betul. Buat kesepakatan nanti. Jadi kembali seperti kita buat kesepakatan di kontrak awal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan kalau peraturan kita mau di launching ya, harapannya nanti bisa lebih nyaman ke siswa gitu. Ya Pak Arifin, terkait dengan keyakinan kelas, itu apakah selalu imbasnya ke konsekuensi? Oke. Untuk keyakinan kelas harus imbasnya ke konsekuensi. Kalau dari saya sebenarnya enggak gitu ya. Terkait apa ya istilahnya, anak-anak itu yang buat konsekuensi kan dari anak sendiri. Kalau memang di situ disepakati adanya konsekuensi yang harus mereka jalanin, ya oke aja. Kalau memang di semua anggota kelas mau menyepakati. Tapi kalau dari kami, dari bahasan budaya positif itu harapannya nggak ada seperti itu. Karena nanti juga akan berdampak psikis ke siswa kan seperti itu. Harapannya yang baik-baik. Kalau memang ada yang melanggar ya nanti diingatkan, kamu melanggar, nanti ke depan nggak dilanggar lagi seperti itu. Dia memahami kesalahannya. Ya pastinya dia alangkah baiknya bisa meminta maaf secara sadar dan terbuka ke anak-anak di kelasnya. Itu mungkin konsekuensi yang tidak ada dampak psikis kan gitu. Nah, seperti itu. Mungkin dari saya itu Pak. Mungkin lebih meminta maaf. Ribet-ribet. Oh, Kalau kita memberikan ribet-ribet berupa material bukan poin-poin penilaian ya. oh Ya, ya. itu apakah termasuk budaya positif dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajar-pembelajar yang lain itu karena ya semuanya kan heterogen juga di kelas itu. Yeah. Sedangkan hadiahnya cuma 3, saya kan juga kepingin. Ya, tadi yang diberikan Pak Firdaus hadiahnya cuma 3, saya belum dapat, saya juga kepingin. Apakah juga termasuk budaya positif? Ya, Bu Cus, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya juga mungkin kalau dari pemahaman kami terkait pemberian reward ya, sesuai dengan yang diberikan dari BPGB, sebenarnya pemberian reward atau bonus ke siswa itu tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti ke depan anak-anak itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Dan pastinya yang dapat itu ya anak itu aja kan. Jadi anak-anak yang lain akhirnya nggak dapat tempat atau nggak dapat posisi, dia nggak bisa karena dia mungkin pemahamannya lebih lebih lambat daripada anaknya. Harapannya reward atau bonus itu tidak kita berikan ke anak-anak supaya mendidik bahwa apa ya istilahnya kita itu sama levelnya. Kalau memang kamu penguasaannya tinggi ya dia diberikan penugasan yang lebih seperti itu. Mungkin dari Bapak Pak Cusni, Pak Firdaus mau ada tambahan untuk reward poin penilaian ya itu bukan reward karena maksudnya reward yang secara mata itu kelihatan oleh anak-anak tapi yang tahu kan kita itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa Bu istilahnya kan kita memberikan itu nanti poinnya kan ke afektifnya dia tambahan nilai dan sebagainya istilahnya ya itu masuk ke poin apa ya istilahnya poin penilaian kita lah ada di rubrik penilaian kita gitu kalau secara pemberian itu sebenarnya tidak diizinkan ya tidak masuk ke budaya positif ya. Ya sih saya sebenarnya juga sering ngasih gitu ya. Loh, sekarang gimana sekarang? Sekarang kok nggak ada ya budaya positif ini? Isinya berapa ya? Karena kan kebiasaannya kalau kita rapat ya kita kan ngacu sesuai dengan pimpinan kita kan. Kadang siapa yang mau bertanya dikasih reward. Ya, saya
saya lakukan juga di dalam kelas ya, karena mungkin budaya itu yang harapannya ini Harusnya bukan uang ya, voucher menginap gitu berarti. ya jenis. Akhirnya semenjak ya dari guru penggerak ini sudah nggak seperti itu. Ya kalau memberi apresiasi itu boleh jempol dua, kita beri tepuk tangan satu kelas, ya itu untuk anak TK. Tapi itu sesuatu hal yang bisa membanggakan semangatnya dia untuk terus jadi yang terbaik di kelas. Atau nanti kesepakatan kelas boleh disepakati juga kalau, tapi itu juga kadang anak-anak banyak nggak sepakat karena nanti yang dapat itu aja kan. Gimana Pak Jus ini tadi? Mantap. Saya setuju dengan pemberian non material ya. Oh iya. Kalau non material itu biasanya akhirnya bukan muncul intrinsik dari diri, wah ini saya pengen menyampaikan jawaban, tetapi saya pengen dapat uangnya gitu. Itu yang tidak ya, nanti tujuannya seperti beda. Mungkin seperti itu Pak Ripin. Iya, iya betul. Karena waktunya sudah panjang. Iya, motivasinya akhirnya ekstrinsik gitu ya. Enggak ini. Oh, selesai. Ini tahapannya tadi udah kita bahas nggih. Bapak Ibu harapannya bisa diterapkan di kelas. Ini contoh dari Pak Susni. Kemudian segitiga restitusi yang sudah diterapkan. Ini tahapannya juga. Tadi udah dijelasin. Pertama Bapak Ibu bisa stabilkan identitas ya. Tadi yang seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah sama menanyakan keyakinan yang terakhir. Ini untuk contohnya kata-kata yang bisa Bapak Ibu lakukan. Identitas, membuat salah itu wajar ya. Validasi tindakan yang salah. Seperti ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Ini. Apa keyakinan kelas kita? Ya, keyakinannya kan tadi udah disepakati. Kemudian untuk penutupnya, penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik. Pastinya Bapak Ibu sudah memiliki standar itu, nggih. Karena ini standar yang ada di pedagogik juga, profesional juga Bapak Ibu sudah sangat profesional sekali dalam mengajar, nggih. Sosial juga sudah bagus. Harapannya nanti bisa refleksi dirinya untuk posisi kontrol ya saat ini ya. Dan nanti bisa sampai ke tahap manajer untuk posisi kontrolnya itu. Dan harapannya murid-murid itu nanti bisa jadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan SNP ya, Standar Nasional Pendidikan kita. Ini. Mungkin untuk ruang diskusi satu lagi aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau diskusi? Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan? Ya, silakan. Berasal aja atau apa ya? Oh iya, Oke, terima kasih. Ini saya bukan bertanya tapi sekedar memberikan informasi tambahan saja. Mengenai reward tadi, secara bahasa ya, kita sering mendengar istilah reward, kemudian ada istilah award juga. Nah, sebenarnya dua istilah ini sangat berbeda gitu. Kalau reward itu adalah sebuah achievement atau pencapaian, kemudian dia mendapatkan sesuatu. Seperti contohnya kalau di sekolah kita itu, misal ketika siswa berhasil mengerjakan UKL atau UKK, dia dapat sertifikat. Nah, itu reward. Sedangkan kalau kita memberikan sesuatu kepada siswa, itu award. Gitu aja sih. Jadi bedanya ada di proses pendapatan hadiahnya. Kalau dia mendapatkan secara kemampuannya sendiri, itu disebut reward, tapi kalau kita yang memberikan, itu award. Gitu aja. Ya, terima kasih Pak Daniel untuk tambahannya. Award. Iya, mereka proses, mereka dapat sendiri.
Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Daniel dan Pak Arifin sebagai pemateri, sungguh luar biasa materi yang telah disampaikan dan dipaparkan. Kita kasih oplos yang meriah untuk Pak Arifin. Dan sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini sehingga durasinya cukup lama. Ngeten. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara kita kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya.